Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz dan teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Khairi dengan NIM 2303123 dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tata cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil guna memenuhi tugas akhir final mata kuliah praktik ibadah dengan dosen pembimbing Bapak Zainuddin SAGMAG. Selamat menyaksikan. Langsung saja untuk yang pertama, apa itu hadas? Secara bahasa, al-hadas berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Secara istilah, hadas adalah keadaan yang tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara' sebagai yang membatalkan keadaan suci. Hadas dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara seperti wudu, tayamum, dan mandi wajib. Untuk yang kedua, hadas terbagi dua macam. Jelaskan pengertian dari kedua macam tersebut. Untuk yang pertama ada hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu yang bersucinya harus dengan mandi wajib dan tayamum jika tidak ada air. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar yaitu bersetubuh, keluarnya mani, meninggal dunia, haid, nifas, dan wiladah. Saat seseorang berhadas terdapat larangan-larangan baginya yaitu sholat, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, berpuasa, beriktikaf dan berhenti di dalam masjid, dan berhubungan suami istri atau bersenggama. Untuk yang kedua ada pengertian hadas kecil. Hadas kecil adalah suatu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya bisa dengan berwudu atau bertayamum. Tayamum dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air. Hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubul, hilangnya akal karena mabuk, gila atau tidur, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Larangan-larangan orang yang berhadas kecil yaitu sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Sebagian ulama ada yang membolehkan menyentuh dan membawa mushaf bagi orang yang berhadas kecil. Itu menurut keyakinan sendiri dan kepercayaan kita sendiri ya. Berikutnya, sebutkan contoh hadas besar dan contoh hadas kecil. Contoh-contoh hadas besar, bertemunya 2 buah kelamin laki-laki dengan perempuan atau bersetubuh baik keluar mani ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu 2 khitan maka sungguh ia wajib mandi meskipun tidak keluar mani. 2 keluar mani baik karena bermimpi atau sebab lain. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW, air itu air, maksudnya wajib mandi karena keluar air mani. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang orang yang meninggal karena terjatuh dari kendaraannya. Mandikanlah ia dengan air dan bidara dan kafanilah dengan 2 kainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari wanita yang telah dewasa pada setiap bulan. Yang kelima, nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Dan yang terakhir, wiladah, yaitu melahirkan anak. Contoh-contoh hadas kecil yang pertama, karena keluar sesuatu dari 2 lubang yaitu kubul dan dubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, atau kembali salah seseorang dari kamu dari tempat buang air atau WC. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, karena hilangnya akal disebabkan mabuk, gila atau sebab lain seperti tidur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Rasulullah SAW telah diangkat telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu dari anak-anak sehingga ia dewasa atau balik, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, karena persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa batas yang menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, atau bersentuh kamu sekalian dengan perempuan yang bukan mahram. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yang keempat, karena menyentuh kemaluan seseorang, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Yang dimaksud dengan telapak tangan atau jari yaitu bagian tangan yang dapat bertemu apabila dihadapkan antara telapak tangan yang kanan dan yang kiri atau ditepukkannya. Jika yang mengenai kemaluan selain telapak tangan atau jari, maka tidak termasuk yang mengharuskan bersuci dari hadas kecil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Busra bin Safwan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Berikutnya, apa saja yang digunakan untuk bersuci atau alat-alat apa saja yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada air. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air, karena air untuk menghilangkan kotoran. Berdasarkan hukum syar'i, air dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada air mutlak, yaitu air suci yang menyucikan, tahir, muntahir. Air mutlak adalah air yang masih murni dan asli, belum bercampur dengan benda lain dan tidak terkena najis. Yang kedua, air ghairu mutahhir atau air suci tapi tidak menyucikan. Air suci dan tidak menyucikan ini merupakan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis, akan tetapi karena hukumnya suci maka air ini bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Ada 3 macam air yang suci tetapi tidak menyucikan, yaitu yang pertama air mutaghayyir, yaitu air suci menyucikan yang bercampur dengan benda lain sehingga berubah salah satu sifatnya, rasa, warna, atau baunya. Yang kedua air mustamal, yaitu air yang kurang dari kulah atau 2 kulah sama dengan 216 liter. Yang ketiga air muqayyad, yaitu air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air debu dan air kelapa. Yang ketiga ada air musyammas atau air makruh. Yang dimaksud dengan air makruh di sini, air yang suci tetapi makruh digunakan untuk bersuci karena mengalami perubahan yang dapat menimbulkan mudarat atau dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat, air mutanajis atau air bernajis, yaitu air yang tadinya suci yang kurang dari 2 kulah tapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, baik bau, warna, dan rasa. Selanjutnya ada tanah dan debu. Selain air, terdapat benda-benda lain yang dapat digunakan untuk bersuci. Jika tidak dapat mendapatkannya, misalnya tanah atau debu, dapat digunakan untuk bertayamum. Tayamum merupakan cara bersuci dengan debu sebagai pengganti wudu jika tidak mendapatkan air. Yang terakhir, batu. Batu merupakan alat untuk beristinja atau bersuci setelah buang air besar jika tidak dapat air untuk bersuci. Bagaimana tata cara bersuci yang baik dan benar menurut Islam? Kita lihat berikut ini ya. Untuk yang pertama, wudu. Wudu ialah bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Syarat wudu yaitu muslim, mumayyiz, tidak sedang hadas besar, menggunakan air mutlak, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Yang kedua, rukun wudu. Yang pertama, niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Tata cara berwudu yang baik dan benar. Yang pertama, membersihkan kedua telapak tangan, mencuci kedua telapak tangan hingga bersih dari segala kotoran yang tampak maupun yang tak tampak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, membersihkan mulut. Bersihkan mulut dengan berkumur. Yang ketiga, membersihkan hidung. Bersihkan kedua lubang hidung. Yang keempat, membasuh muka dan membaca doa wudu. Basuh dan usap muka dengan air secara merata hingga terasa bersih.
dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena fardu karena Allah Ta'ala. Yang kelima, membersihkan tangan kanan dan kiri hingga sampai siku sehingga terasa sejuk persendian. Yang keenam, mengusap kepala. Usap sebagian kepala mulai dahi hingga batas rambut bagian atas. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Usap kedua telinga, bersihkan mulai daun telinga bawah menuju bagian atas. Yang kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri. Cuci kaki kanan dan kiri mulai ujung kaki jari merata sampai mata kaki hingga ke lutut. Yang terakhir, berdoa sesudah wudhu. Setelah selesai berwudhu, berdoa untuk menyampaikan harapan dengan niat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dan golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci. Amin. Selanjutnya yang